Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi hari ini di penjelasan sunnah-sunnah di dalam salat. Di antaranya sudah kita bahas tentang bacaan amin ya. Selanjutnya membaca ayat Al-Quran selain Al-Fatihah ya. Ini juga disunahkan ya, membaca suatu surat dari Al-Quran setelah selesai dari membaca surah Al-Fatihah, yaitu pada 2 rakaat salat fajar ya, atau salat subuh maksudnya, dan 2 rakaat yang pertama dari zuhur, asar, maghrib, dan asar isya. Ini salah nulis kayaknya nih, tipe. Jadi 2 rakaat yang pertama dari zuhur, asar, maghrib, dan isya, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fi kulli salatin qiraatun fama asma'ana an-nabi sallallahu asma'anakum wa ma akhfa minna akhfainahu minkum wa man qara'a bi ummil kitabi faqad ajza'at anhu wa man zada fahuwa afdol. Di setiap salat ada bacaan apa saja yang Rasulullah perdengarkan kepada kami. Kami perdengarkan kepada kalian juga, dan apa yang tidak ditampakkan kepada kami tidak kami tampakkan kepada kalian. Barang siapa yang membaca Al-Fatihah maka telah sah sholatnya. Artinya Al-Fatihah itu merupakan rukun ya. Dan barang siapa yang menambah bacaan maka itu lebih baik. Nah itu berarti sunnah ya. Riwayat Muslim ya. Jadi sunahkan membaca surah selain Fatihah ya. Ayat Al-Quran ya yang dimaksud. Bacaan surah selain Al-Fatihah yang disunahkan dalam sholat 5 waktu. Nah ini kalau kita ketahui ya, dalam sholat subuh sampai isya itu ada perbedaan ya. Bagaimana tidak setiap surat ya, tidak setiap surat utamanya ya. Ini kita membaca afdoliyah atau kita memahaminya afdoliyahnya ya. Karena emang di kita ya terkadang karena mungkin sedikitnya hafalan ya, kurangnya hafalan, kurangnya murajaah, sehingga yang dibaca kadang ya itu lagi gitu ya. Itu. Iya, ini ya juz 30 beda-beda lah gitu lah. Al-Baqarah yang paling ya awal-awal gitu ya gitu.
gitu. Nah itu yang karena kurang murajaahnya ya, kurang pendekatan dengan Al-Quran ya dibacanya itu lagi ya gitu. Malah ya walaupun dibacanya itu lagi ya tapi justru bacaannya yang kurang ya, dari segi makhraj, dari segi sifat atau panjang pendek ya, kadang itu yang masih coba laut. Ini jadi PR buat kita juga ya gitu. Ya katanya DKM akan bikin kajian tahsin sama saya gitu ya, cuman kembali sebenarnya kalau dari saya pribadi itu ya, PR-nya itu bukan mengadakan kajian-kajian. Kalau misalnya kita mengadakan kajian nggak ada orangnya, bukan masalah nggak ada acaranya. Ya walaupun memang mulainya dari 1-2 orangnya nggak masalah itu ya, itu betul. Tapi yang menjadi masalah itu adalah pesan dan kesan yang ditimbulkan oleh kita gitu. Bagaimana pesan yang ditimbulkan oleh kita ya, yang ditampakkan oleh kita, orang itu bisa mengikuti kajian bersama kita, itu intinya mas sebenarnya ya. Kalau kita mengadakan acara ya itu gampang sebenarnya, mau berpuluh-puluh acara, ribu-ribu acara pun ya kalau ya cuman mengadakan doang gampang gitu. Cuman ya masalahnya kan kesan dan pesan kita, apa yang ditimbulkan oleh kita itu ya gitu. Ya bukan menampakkan kita itu siapa, bukan ya gitu. Tapi bagaimana berbagi manfaat itu ya, orang merasakan manfaatnya sehingga tertarik untuk mengaji ke sini gitu. Itu intinya mah gitu. Kayak orang sekarang mengadakan acara udah gampang gitu. Gitu ya gitu. Jadi PR nih. Jadi PR sebenarnya bukan mengadakan acara gitu. Nah, saya emang pengalaman tuh ya, itu beberapa DKM sampai itu bangun pontang-panting tuh ya, mau ngumpul saja susah tuh ya, kayaknya yang datang ya 1-2 orang. Sebenarnya bukan intinya mengadakan acara tuh ya. Ini masalah pesan dan kesan kita itu apa yang ditimbulkan tuh ya gitu. Kalau manfaatnya banyak, orang tertarik, nah itu baru ya. Ya itu mah bicara soal acara itu. Kita bicara lagi nih soal suratnya gitu. Jadi ada kalanya emang kita tidak hafal ya. Tentunya saya bersyukur ya, kembali emang teringat pesan dari Allah yarham ya Pak Sugeng ya, yang pantang-pantingnya luar biasa mengajarkan saya sampai saya hafal berbagai juz gitu ya, Al-Quran ya, luar biasa, tidak tergantikan pahalanya itu ya, luar biasa. Yang luar biasanya itu Pak Sugeng gitu ya, kalau saya nggak ada apa-apanya gitu. Iya Pak Sugeng, iya insyaallah. Makanya ya beliau sebelum stroke mah dia bacanya luar biasa itu, bacaannya itu ya, Al-Baqarahnya itu hafalannya luar biasa, diajarkan kepada saya tuh luar biasa beliau nih. Jadi ada kesannya itu emang baca suratnya itu ya nggak itu lagi gitu. Ya itu karena rajin tuh ya gitu. Ya kalau kita giat aja dulu lah, niatnya dulu, giatnya kita dari giatnya gitu. Walaupun masih terbata-bata gitu ya, misalnya di antara kita ya, insya Allah dimudahkan ya gitu. Ada kemauan ya pasti ada jalan gitu. Nah ini PR-nya buat kita
apalagi kita yang menjadi imam gitu ya, itu melihat afdoliyahnya itu tidak hanya membaca surat itu lagi. Nah, orang ya alam ya, beda lah orang. Kalau orang yang benar-benar dia itu seorang yang terenyuh dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, ya ingin dia juga mendengarkan surat yang lain ya gitu, ingin ternasehati dengan surat yang lain gitu. Ya kalau kualitasnya kita ya topannya tinggi gitu. Nah, itu kualitasnya emang seorang imam juga emang harus melihat keadaan makmumnya. Nah, kita lihat dulu nih, paling untuk bacaan sholat subuh saja dulu ya. Nanti sholat zuhurnya ya, asar maghrib isya nih kita bagi beberapa bahasan ya. Nah, untuk bacaan sholat subuh ya, yang disunahkan ya, yaitu membaca surat-surat yang panjang ya. Berdasarkan hadis Abu Barzah radhiyallahu anhu berkata, karena Rasulullah yaqra'u fil fajri ma bainas sitina ilal mi'ati ayatan. Rasulullah membaca antara 60 sampai 100 ayat dalam salat fajar, salat subuh ya. Jadi 60 sampai 100 ayat. Saya lihat di Zadul Ma'ad ya. Ini riwayat Muslim ya. Jadi kalau kita lihat contohnya Rasulullah itu ya 60 sampai 100 ayat. Kita kadang 2 ayat aja gitu ya. 2 ayat pendek malah. Itu ini kadang kita sudah pikir ini pasti panjang gitu. Padahal lumayan 2 ayat gitu. Kadang saya sudah 2 sampai 3 ayat, kadang berhenti malah langsung ruku gitu ya. Karena yang melihat umum juga nih, memang kapasitas kita beda dengan kapasitas para sahabat. Demikian pula hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah yusalli as-salawati kanahwi min salatikum allati tusallunal yaum. Walakinnahu kana yakhaffifu kanat salatuhu akhaffa min salatikum kana yaqra'u fil fajri al waqi'ata wa nahwaha minas suar. Rasulullah melaksanakan sholat di seluruh sholat sebagaimana kalian hari ini, akan tetapi beliau meringankan sholat, meringankan bacaan suratnya ya. Sholat beliau lebih ringan dari sholat kalian. Beliau membaca surat Al-Waqiah. Al-Waqiah berapa ayat? 96. Al-Waqiah itu pendek-pendek itu sebenarnya. Pendek-pendek. Ya kalau dibaca secara ini ya lebih cepat itu ya 5 menit kalau cepat ya. Kalau lambat ya bisa 10 sampai ya 15 menit lah gitu. Nah itu cuma berapa halaman.
Ya, sama berapa halaman? Al-Waqiah. Kalau inah atau inahnya dibaca apa? Riwayat Ahmad, Tabrani, Al-Baihaqi sahihkan oleh Ibnu Hajar dalam Nataijul Afkar. Jadi kalau ringan-ringannya itu di zaman Rasulullah itu membaca surat Al-Waqiah gitu. Al-Waqiah itu ringan soalnya. Cuman kalau kita seluruhnya si surat Al-Waqiah itu ya nggak akan ringan kalau bagi kita mah gitu ya, gitu. Paling ya membaca sampai fi jannatin naim itu kan pasti sampai situ gitu kebanyakannya ya gitu ya, fi jannatin naim beres ruku ya gitu, Allahu Akbar gitu ya, ruku kan sampai situ doang gitu ya, sampai fi jannatin naim gitu ya. Kalau bayinah ya itu masuk panjang. Kalau bayinah kan gitu cuman berapa nggak halaman pisan tuh mah, cuman 8 ayat ya, 8 ayat juga nggak halaman pisan. Imam rata-rata ya kuliah Iya. kafirun. Nah itu terus hadis lain ya yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dan Nabi ya salat karena yaqra'u fil fajri bi qaf wal Qur'anil Majid wa kana salatuhu ba'du takfifan. Sungguhnya Nabi membaca surah Qaf dan yang semisalnya pada sholat fajar, lalu sholat beliau setelahnya lebih ringan ya, sholat Qaf. Ya, Qaf juga cuma berapa ya, cuma berapa lembar? Hah? Iya, berapa halaman itu juga. Qaf ya. Nah, itu ya. Nah, saya biasanya saya ada itu. Ya 9 ya. Tafsir atau wadikro likuli abdi munib itu ya. Ya 9 tuh. Nanti cek lagi aja. Si salah tuh. Terus salah satu hikmah disunahkannya membaca surat yang panjang dalam sholat fajar adalah karena sholat fajar itu hanya 2 rakaat, cuma 2 rakaat, jadi ya bacanya panjang-panjang gitu. Dan pada waktu itu kebanyakan manusia masih terlelap tidur. Iya kan, supaya ya ketika ada yang telat, nah bisa itu. Keburu itu. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa bacaan Al-Quran dalam sholat fajar dipersaksikan, tuh kan, bacaannya aja dipersaksikan. Iya, makanya ya jangan terlalu pendek lah kalau bisa mah ya. Kalau mau juz 30 ya, kalau mau ya An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, dan itu rangkaian-rangkaiannya ya. Kalau mau juz 30 walaupun ya tidak semuanya gitu. Sampai kalau aku masuk aja nggak apa-apa lah. 8 ayat.
Hah? Anu bongkok kan karunya. Iya. Lihat kondisi makmum gitu. Ya mau misalnya An-Naba sampai ayat 8 sampai khalaqnakum azwaja silakan. Hmm. Nah, sebagaimana memanjangkan bacaan surat dalam sholat fajar sejatinya menggantikan jumlah rakaat sholat hingga dijadikannya 2 rakaat. Ya. Samping itu, sholat fajar dikerjakan setelah waktu tidurnya manusia dan mereka belum disibukkan dengan mencari apa? Maisyah. Di mana waktu tersebut dikerjakan di waktu pendengaran, lisan, dan hati itu respon ya. Karena kan cepat ya. Kalau kita menghafal ya, waktu subuh itu cepat ya. Kalau ya istiqomah ya, niatnya gitu ya. Itu waktu subuh itu cepat ya. Itu kadang kalau ada yang online itu ya, rata-rata kadang itu ada yang suka pada subuh tuh mintanya itu ya. Sebenarnya itu cepat ya. Udah sholat subuh maksudnya. Ya kan waktu subuh maaf kan pendek gitu ya. Pendek ya, sekarang paling suruh ya 4.50-an gitu ya. Pada subuhnya subuh. Sholat subuh itu aja pada subuh kan. Nggak ada pada subuh. Oke, sholat duha paling. Ya diantaranya itu ya pada sholat subuh, diantaranya juga pada sholat maghrib itu cepat tuh kalau mau Waktunya ya diupayakan sok murojaah setelah itu murojaah waktu itu. Beda kalau sekarang itu ya kadang-kadang karena panasnya gitu ya gitu, rasa panas ya lelah ya itu jadi kadang hafalan itu ya lebih ini gitu ya. Jadi memang kadang disarankan memang belajar itu jangan siang-siang gitu. Tapi ya itu ya kalau kita dimudahkan ya untuk siang ya siang saja nggak apa-apa. Gitu ya. Nggak jadi masalah, itu yang lebih utama katanya gitu. Itu yang lebih utama. Untuk belajar itu ya kalau kita dimudahkan sekarang gitu ya. Bagusnya emang malam tuh bagusnya supaya cepat si hafalan tuh ya, cepat meresapnya gitu ya. Karena kan dari udaranya saja itu udaranya belum tercemar kalau subuh itu ya. Ya kan beberapa kali itu kalau dulu itu saya pernah kan kadang pusing gitu ya gitu. Tapi subuhnya udah segar lagi karena emang merasakan udara subuh. Luar biasa, masya Allah. Terus ya karena juga emang di sholat subuh juga tidak ada yang menyibukkannya ya gitu. Karena itu jadi akibatnya membantu ya memahami Al-Quran dan mentadaburinya. Itu lebih utama lagi ya ditadaburi. Baca panjang-panjang juga ya tidak tadabur juga sayang tuh ya gitu. Hanya paling ingin terdengar suaranya ini yang paling indah, ini yang paling hafal lah itu ada itu niatnya ya. Itu untuk bacaan salat subuh dulu ya. Ya apakah ditunjukkan misalnya baca surat itu ya dari pertengahan ya seperti yang kita lakukan, atau harus dari awal surat ya gitu. Jadi nggak dipotong-potong gitu ya, misalnya nanti baca ya di sholat maghrib ayat sekian demi sekian, nanti lanjutin lagi sholat keduanya lanjutin di apa yang sebelumnya gitu ya, nggak dipotong-potong gitu ya. Nah ini memang tidak banyak riwayat yang menjelaskan ya, tidak banyak yang menjelaskan bahwa
Nabi itu bacaannya itu menghentikan di ayat tertentu, terus ya memang menghentikan ayat itu tadi kan 60 sampai 100 ayat ya gitu. Cuman yang nggak ada itu yang saya lihat ya adalah dari pertengahan ayat ya, belum banyak saya menemukan ya. Walaupun mungkin ada beberapa kajian yang mungkin ya bisa kita lebih mengkaji lagi itu ya. Karena kita juga nggak bisa ini gitu ya melihat memang redaksinya itu dari awal surat ya, bukan berarti juga kita harus baca surat selain Al-Fatihah itu ya dari awal surat, enggak juga itu ya. Memang ada juga beberapa yang diriwayatkan itu ya, entah mungkin dari berapa sahabat ya, mungkin dari asar ya, bukan dari ahadis, mungkin dari asar ya, ada dari asar sahabat atau asar ya, beberapa sahabat atau juga dari tabiin itu ya. Ada yang mengatakan Nabi juga baca dari pertengahan. Kalau dari hadis bacanya dari awal surat. Tapi kalau dari asal sahabat, dari beberapa tabiin, ada yang baca, dia mengatakan ya Nabi juga baca dari pertengahan ayat, gitu ya gitu. Karena emang kalau dari hadis saya emang nggak menemukan, ya. Apakah Nabi membaca dari pertengahan? Nggak menemukan. Ya. Dari Shalatul Mu'min nggak, dari apa lagi sifat sholat Nabi ya nggak ada kan, nggak diterangin gitu ya, lebih jelas. Terus saya mikir syarahnya gitu ya, tapi nggak diterangin juga. Atau di setelah sholat Dewan Hifzah juga nggak ada yang menunjukkan tapi nggak diterangin ya, ini bacaan sholat subuh, ini baca sholat duhur, nggak diterangin malah di sholat dan Hifzah enggak. Makanya ya itu kita baca itu jangan satu buku, sholat dan Hifzah buku gitu ya. Dan kalau kita baca yang lain kan ini ada penjelasan, mungkin penjelasan ini baru mungkin ya gitu bagi sebagian orang gitu. Ya. Jangan rujukannya versi doang. Gitu. Ini kajiannya mungkin bagi sebagian orang baru gitu. Tuh. Bagaimana Nabi membaca yang panjang dari sebutannya itu ada yang kisar mufassal kan itu. Tuh. Itu kalau di Shalatul Mu'min ya, siapa lagi juga itu sebutannya. Nah makanya apakah dari pertengahan boleh ya, boleh saja ya gitu. Karena emang ada sebagian dari asar sahabat dan juga ya perkataan ulama dari tabi'in ya. Itu ya. Gitu aja dulu ya yang bisa sampaikan. Insyaallah besok kalau saya kontak, cuman nomor Yunusnya nggak aktif nih ya. Checklist 1 tadi ya. Nanti kalau saya kontak, insyaallah besok pada asar ya. Nanti ya bisalah disambut aja atau dikunjungi aja ya. Wa'alaikum warahmatullahi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbana atina min ladunka. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.